Sidang Majelis Umum PBB 2025 menyimpan momen yang sangat jarang terjadi, di mana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara terbuka menyebut nama Indonesia dalam pidatonya. Momen ini terjadi setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sikap tegas Indonesia mengenai penyelesaian konflik Israel-Palestina, solusi dua negara yang harus diwujudkan, meskipun pada akhirnya Indonesia harus mengakui kedaulatan Israel. Respons Netanyahu ini menjadi sorotan dunia, terutama di tengah aksi walkout diplomat saat ia menyampaikan pidatonya. Mari kita bedah pesan penting dari Jakarta yang sampai ke telinga Tel Aviv. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara. Namun, ia menambahkan syarat dan kewajiban yang harus diakui dunia, termasuk Indonesia sendiri. Dunia harus memiliki Palestina yang merdeka, tegas Prabowo. Namun, ia melanjutkan bahwa rekonsiliasi hanya akan terjadi jika kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Menurut Prabowo, hanya dengan menjamin keselamatan kedua belah pihaklah perdamaian sejati dapat terwujud, menghilangkan kebencian dan kecurigaan. Prabowo menyimpulkan visinya dengan pesan universal. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara ini. Dua keturunan Abraham harus hidup dalam rekonsiliasi, kedamaian, dan harmoni. Tak lama setelah pidato bersejarah dari Presiden RI, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu naik ke podium. Di tengah suasana tegang dan aksi walkout oleh sejumlah diplomat, Netanyahu justru memilih menyoroti pidato Prabowo. Netanyahu mengutip pernyataan Presiden Indonesia yang menyebut Indonesia bisa mengakui Israel asalkan Palestina diakui, dan menyebutnya sebagai cikal bakal masa depan. Saya ingin mengingatkan kembali pidato Presiden Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Saya rasa ini yang akan terjadi di masa depan, ujar Netanyahu. Pernyataan Netanyahu ini sangat signifikan. Di satu sisi, ia menggunakan pidato Prabowo sebagai pembenaran atas visi damai yang mencakup pengakuan Israel. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa narasi Indonesia, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik, memiliki bobot besar di mata dunia dan bahkan diakui oleh Israel. Momen di sidang umum PBB ini menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia. Indonesia, diwakili Prabowo, tidak hanya bersuara lantang membela Palestina, tetapi juga mengajukan kerangka rekonsiliasi yang realistis, menuntut pengakuan kedua belah pihak demi perdamaian sejati. Respons terbuka dari Netanyahu menunjukkan bahwa syarat yang diajukan Indonesia, mengakui Israel jika solusi dua negara diwujudkan, telah dipertimbangkan serius. Ini adalah langkah besar menuju perjalanan harapan umat manusia, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo.